Sama amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan belajar kita pada pagi ini, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian, dan sebelumnya marilah kita berdoa dulu supaya belajar mengajar kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, kita absen dulu belum belajar. Coba dihidupkan semuanya kameranya. Bapak mau lihat semua anak-anak Bapak. Apakah semua udah bangun atau gimana? Coba dihidupkan semua. Si Rizky mana kameranya? Coba dihidupkan. Oke, baik. Bapak absen ya. Lili Fitriani, Hadir, Pak. Wardah Wahida, Hadir, Pak. Nur Rahmawati, Hadir, Pak. Rizky Wahyudi Irawan. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Bagaimana kabarnya? Pagi ini sehat semua? Sehat, Pak. Sehat semua? Ya, mandi? Enggak? Alhamdulillah kalau begitu. Tetap semangat ya dalam belajar walaupun enggak mandi. Oke, baik. Sebelum memasuki materi, Bapak ingin sedikit menyampaikan dulu tentang pembahasan yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, untuk pagi ini, yaitu tentang ingin meladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu dipersiapkan buku cetaknya semuanya, bisa dilihat di situ di bab 7 ya. Bab 7. Jadi isi dari pelajaran yang akan kita bahas ini yaitu tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan bagaimana cara kita untuk mencontoh ataupun mengikuti semua sifat-sifat perilaku dari malaikat-malaikat Allah, sepertinya disiplin, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus nanti kita akan pelajari makna beriman berdasarkan dalil nakli. Jadi semua yang diwajibkan bagi kita yaitu beriman ini, beriman kepada malaikat, semuanya ada dalil nakli dan dalil aklinya. Dalil yang berasal dari Al-Quran atau hadis dari Nabi Muhammad SAW dan secara akal, secara logika kita. Dan juga di pembahasan ini semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang wajib harus kita pelajari ataupun harus kita hafal, dan juga semuanya memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Mungkin itu adalah nanti dihafal ya semuanya tentang malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Baiklah, Bapak masukkan dulu poin-poinnya tentang pembahasan kita pada pagi ini. Tunggu bentar ya, Pak buka dulu PowerPoint-nya. Udah masuk di apa, di HP-nya? Di HP kalian udah masuk nak? PowerPoint belum? Udah? Belum, Pak. Belum.
Masih di HP kalian. Belajar Pak, belajar. Nah, Sudah tuh, Pak. laptop Bapak ini agak lelet ini, tolong bersabar. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat dengan jelas. Pendidikan agama Islam ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada pagi ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya pada murid-murid semuanya. Soalnya materi kita ini sangat terkait dengan iman. Jadi iman itu artinya percaya. Wajib bagi orang Islam untuk mengetahui kepada siapa saja kita harus beriman. Jadi sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah belajar tentang rukun iman? Apakah telah pernah belajar tentang rukun iman, Nak? Pernah Pak. belajar rukun iman? Sudah, Pak. Rukun iman ada berapa? 6. 6. Yang pertama, iman kepada. Kedua, iman kepada. Coba ulangi. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. Kitab, Pak. malaikat. Malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat ataupun hari akhir. Yang keenam, iman kepada. Nah, itu dia rukun iman ataupun hal-hal yang harus kita percayai atau harus kita beriman kepada keenam perkara ini. Jadi pada materi kali ini sangat terkait di perkara yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah, kita mulai materi kita, mulai dari pengertian iman kepada Allah. Arti iman dan beriman. Coba perhatikan di slide poin-poinnya. Iman artinya percaya atau yakin. Beriman, mempercayai, meyakini. Jadi nanti kalau ada ditanya sama orang ya, ataupun sama guru, ataupun sama kawan, sama orang tua, apakah kamu sudah beriman kepada Allah? Maksudnya, apakah kamu sudah mempercayai atau meyakini Allah? Itu dia. Kalau ingin bertanya, ataupun ada nanti orang yang bertanya pada kita. Lanjut, malaikat. Malaikat itu adalah makhluk gaib, ya. Poin pertama. Kedua, diciptakan dari cahaya, memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Gaib, tahu arti gaib, anak-anak? Makhluk gaib. Makhluk gaib tahu? Setan. Makhluk gaib tahu? Tahu, Pak. Ini mungkin sering kalian dengar makhluk gaib itu artinya setan ya. Maksud dari makhluk gaib itu yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita manusia, maupun dirasakan. Itu arti dari makhluk gaib ya. Bukan cuma setan saja, tapi semua makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sebagai manusia. Jadi malaikat ini juga termasuk makhluk gaib ya, yang tidak bisa nampak oleh mata kita dimanapun itu. Dia diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini
diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dari berbagai macam cara. Nah, ini contohnya malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Kita manusia diciptakan dari apa? Dari tanah, Dari Pak. dari tanah. Kok bisa dari tanah? Tanah liat. Keturunan Nabi Adam Tanah kan liat. kita. Ya, dalam riwayatnya kita ini diciptakan dari Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat ya. Manusia diciptakan dari tanah liat. Kalau jin atau setan? Dari api, Pak. Dari Api. dari api. Itu berbagai macam cara Allah menciptakan makhluknya. Baik malaikat dari cahaya, manusia dari tanah liat, dan jin atau setan diciptakan dari api. Nah, semua itu mempunyai bentuknya masing-masing dan mempunyai sifatnya masing-masing. Kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah. Nah, Allah beri kita akal pikiran dan hawa nafsu. Kalau malaikat, Allah cuman memberikan akal pikiran saja. Tapi hawa nafsu tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Kepada jin atau setan, Allah cuman memberikan pada mereka hawa nafsu. Nah, oh bukan. Ada tuh 3 makhluk yang diciptakan Allah. Pertama manusia diberikan Allah akal pikiran dan hawa nafsu. Dan yang kedua malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma diberikan akal pikiran. Dan yang ketiga hewan ataupun binatang ya. Allah cuma memberikan mereka kepada hawa nafsu saja. Nah, jadi kita sebagai manusia telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan sempurna. Nah, jadi malaikat di sini cuman diciptakan dan diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat. Nah, maksudnya gimana? Mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak pernah melihat malaikat, itulah tadi keimanan yang harus kita percayai atas adanya sesuatu yang tidak ada ya. Itulah iman itu. Jadi untuk supaya lebih ada perasaan tentang beriman ya. Kadang orang ini butuh sesuatu bukti agar sesuatu itu bisa dipercayai. Sedangkan sekarang ini sesuatu itu gaib, tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi bagaimana cara supaya iman itu bisa bangkit dari dalam dirinya? Nah, yaitu dengan cara mempelajari semua teori-teori ataupun makna arti dari keimanan tersebut. Nah, pada kali ini kita belajar tentang beriman kepada malaikat. Jadi hendaknya setelah mempelajari tentang materi ini, keimanan kita bisa meningkat ya. Jangan cuman disuruh untuk beriman saja, tetapi kita tahu dan mengerti, paham tentang iman kepada malaikat itu seperti apa. Lanjut. Pengertian iman kepada malaikat ada ya. Sekarang dalil iman kepada malaikat. Dalil nakli. Dalil nakli itu artinya dalil yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan tentang malaikat. Dan juga tentang dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu dalil nakli. Di buku ada juga diterangkan tentang dalil nakli. Itu bisa kalian baca nanti ya. Di sini Bapak juga punya contoh lain dalam surah Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan auli ajnihatin masna wa salasa wa ruba. Ya, artinya coba bacakan Nur Rahmawati. Ya. Bacakan artinya.
Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Nah, itu dia bukti dari malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya ataupun dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Nah, itu dia. Bukti dari malaikat-malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan-utusannya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, semuanya Allah yang ngatur. Tapi di sini Allah juga menciptakan malaikat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini bukan berarti Allah tidak mampu ya untuk mengatur alam semesta beserta isinya. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada makhluknya, baik itu manusia, jin, hewan semuanya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa dengan menciptakan petugas ya, petugas untuk mengamati semua yang ada, semua kegiatan yang ada di alam semesta ini. Nah, contohnya ini, malaikat-malaikat Allah yang diriwayatkan dalam hadis ya, semua malaikat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berjumlah 70.000 ya dalam riwayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih. Tetapi di sini yang wajib kita ketahui saja atau wajib kita hafal, malaikat-malaikatnya ada 10 malaikat. Ini memang wajib untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita paham dengan apa kita hidup di dunia ini ada yang mengawasinya. Jadi itu yang membuat kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca. Yang pertama Jibril, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dulu sewaktu Allah ingin menyampaikan ayat Al-Qur'an atau wahyu kepada Rasul, yang menjadi perantaranya ya, yang mengirim wahyu tersebut yaitu malaikat Jibril. Itu tugasnya, malaikat Jibril. Kedua, Mikail menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Ketiga, Israfil menyiapkan sangkakala. Keempat, Israel menjemput kematian. Kelima, keenam, Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk manusia. 7, 8, Mungkar dan Nangkir memberikan pertanyaan pada manusia ketika berada di dalam kubur. 9, Malik menjaga pintu neraka. 10, Ridwan menjaga pintu surga. Itu semua nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Bapak harap kalian bisa hafal semuanya ya tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Jangan sampai tak hafal. Ini wajib kita ketahui sebagai orang Islam atau umat Islam. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat ya. Yang pertama, makhluk gaib, diciptakan dari nur. Nah, sudah dijelaskan tadi di awal, malaikat itu makhluk gaib dan dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Yang kedua, selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Nah, ini dia poin yang Bapak jelaskan tadi tentang penciptaan 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa aja tadi? Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, apa? Jin. Jin ya. Terus apa lagi? Malaikat. Makhluk malaikat. Terus ada lagi?
Nah, makhluk ciptaan Allah. Meja, enggak. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama tadi, terus malaikat, jin. Nah, baru 3. Apa lagi? Binatang. Nah, hewan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu bukan langsung turun dari langit itu. Pikirkan dulu baru ada dia. Nah, ini yang poin yang kita ambil di sini yaitu manusia, malaikat, dan binatang. Nah, itu semua diciptakan Allah dan Allah berikan beda-beda dalam soal pengetahuan dan hawa nafsu. Kita manusia tadi Bapak jelaskan Allah berikan akal dan hawa nafsu. Malaikat Allah cuma memberikan kepada malaikat akal pikiran saja. Tidak diberikan hawa nafsu. Jadi akal pikiran inilah yang selalu membuat malaikat taat dan patuh pada perintah Allah. Ya. Tetapi kita manusia diberikan Allah nafsu dan akal pikiran. Jadi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini dengan akal pikiran yang kita punyai, malahan kita bisa lebih tinggi derajat kita daripada malaikat. Soalnya kita diberikan amanah oleh Allah untuk selalu ataupun untuk mengontrol hawa nafsu ini. Jadi itu adalah tugas yang amat berat. Kalau kita bisa manusia ini mengendalikan hawa nafsu dengan akal pikiran yang kita miliki, kita malahan lebih tinggi derajat daripada malaikat. Tapi sebaliknya, ya, kalau hawa nafsu kita aja yang kita kedepankan, ya, pikiran, akal pikiran yang kita tinggalkan, kita itu malahan lebih rendah derajatnya daripada binatang. Ingat itu, lebih mengedepankan akal pikiran, ya, jangan dikedepankan hawa nafsu. Oke. Jadi itulah yang membuat malaikat itu selalu taat dan patuh karena malaikat Allah cuma memberi mereka akal pikiran saja. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria. Ini tentang jenis kelamin malaikat tidak diberikan Allah jenis kelamin ya. Tidak ada laki-laki ataupun wanita. Mereka itu diciptakan dari cahaya saja, dari nur. Keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Ini bisa kalian baca ataupun besok ada pembahasan dari Ibu Nur Rahmawati besok tentang sejarah tentang cerita-cerita Nabi, masalah malaikat Jibril yang berubah menjadi manusia ataupun masyarakat Badui. Ada besok. Kalau bisa ditanya besok ya di nama Bu Nur Rahmawati. Malaikat itu bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Allah berikan kelebihan ini hanya untuk malaikat bagi utusan-utusannya ya, untuk mengemban tugas-tugas di luar tugas manusia. Seperti tugas-tugas yang telah Bapak bacakan tadi. Itu semua tentang sifat-sifat malaikat. Kenapa bisa tahu dengan sifat malaikat? Ini ada hadis ya. Perkataan Nabi sama tadi dengan dalil nakli, tapi ini berasal dari hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa limalaikati min nuri wa khuliqa lijannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Coba dibaca artinya Wardah. Bisa dilihat jelas? Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu atau dari tanah. Ya, itu dia tentang penciptaan makhluk Allah. Malaikat tadi cahaya, jin diciptakan dari api dan dari tanah.
Itu dia tentang dalil tentang penciptaan makhluk Allah. Nah, ini kita lanjut perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Ini sebenarnya nggak ada ya di buku cetak, tapi ini sebagai tambahan pengetahuan kalian tentang malaikat, ya, penciptaan manusia, atau jin, apa bedanya. Ini mungkin nggak Bapak jelaskan, silahkan di screenshot ya sebagai pengetahuan. Nah, malaikat begini, manusia begini, jin begini. Silahkan di screenshot dulu sebagai tambahan pengetahuan. Udah screenshot? Udah siap di screenshot? Udah. Oke. Ini sebagai bahan pengetahuan kalian ya. Nah, perbedaan malaikat, jin dan manusia. Nah, ini yang terakhir. Hikmah beriman kepada malaikat. Ya, kita mempelajari iman kepada malaikat ini bukan saja untuk pengetahuan kita tentang malaikat, bukan sekedar untuk hafal saja, ya. Hikmah dari mempelajari materi ini yaitu beriman kepada malaikat. Yang pertama, perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini dan dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengawasi. Jadi kalau ada orang yang berbohong pada orang tua, mengambil uang orang tua, tidak sholat, itu semua sudah diawasi. Allah telah menugaskan malaikat-malaikat untuk mengawasi perbuatan kita. Jadi hendaknya walaupun tidak ada orang dimanapun berada, ya, kita harus bersikap jujur, sopan santun, berbuat baik, ya. Soalnya semua yang kita lakukan ada yang mengawasi. Jangan sampai buku catatan dari malaikat rakib atid besok itu semuanya keburukan-keburukan yang kita lakukan, jangan ya. Jadi dengan pelajar ini hendaknya ya beriman kepada malaikat, kita sudah tahu tugas-tugasnya, kita bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jangan sampai berbuat kebohongan, kejahatan ya. Nah, itu dia. Yang kedua, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Nah, dengan mempelajari tugas-tugas malaikat tadi, kita sudah tahu ya bahwa amalan ataupun pekerjaan-pekerjaan kita dicatat. Nah, itu bukan cuman diawasi saja, semua dicatat untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semuanya pasti pengen masuk surga ya. Jadi semuanya lakukan amalan-amalan yang baik, yang soleh, membaca Al-Quran, sholat jangan tinggal. Nanti besok kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Catatan di malaikat raqib atid ada tuh. Itu dia tentang hikmah beriman kepada malaikat. Jadi ini ada video tentang malaikat Allah ya. Mungkin diulang lagi dengan sebuah video tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Coba perhatikan video berikut. Itu semuanya nama-nama tentang malaikat dan tugas-tugasnya ya. Coba perhatikan lagi.
Ada suaranya nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Padahal tuh enak lagunya tuh tentang malaikat Allah. Tunggu ya. Oh tidak bisa ya, laptop bapak ini agak error. Nah, pokoknya itu tadi intinya itu semuanya nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ya, nah, nanti bapak harap kalian bisa menghafal semuanya. Tugas-tugasnya. Nah, itu dia tentang beriman pada malaikat Allah. Ini bapak sebelum mengakhiri ada sedikit tanya jawab ya, tanya jawab ringan untuk ingat kembali tentang materi yang kita pelajari pada pagi ini. Perhatikan pertanyaan dan nanti jawab A, B, C, D, ada jawaban pilihannya. Nah ini dia. Jikalau soal-soal berikut dengan cara memilih satu jawaban A, B, C, atau D, jika pilihan Anda benar maka Anda akan langsung dapat jawaban benar, dan jika pilihan Anda kurang tepat Anda akan mendapat jawaban salah. Coba kita perhatikan pertanyaannya. Coba dibaca yang pertama, pertanyaan pertama Lili. Nggak ada pertanyaannya, Pak. Belum, oh, Pak. belum belum tampilkan di ini ada pertanyaan sedikit ya tentang materi yang kita pelajari pagi ini. Yang Bapak tekankan kalian tuh harus hafal nama-nama malaikat ya, nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, dari situ nanti keimanan dalam diri kita itu bukan sekedar ucapan saja lagi. Jadi bisa kita yakini dalam hati malaikat itu ada ya. Ini namanya, ini tugas-tugasnya. Sudah diberitahu di pelajaran pagi ini. Kita ulang lagi masukkan videonya, pertanyaannya. Nggak ada, Pak.
Belum, Pak. Aulia selalu jujur dalam setiap ulangan. Dia tidak mau mencontek karena ia percaya bahwa perbuatan manusia selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. A. Raqib dan Atid. B. Mungkar dan Nakir. C. Malik dan Ridwan. D. Jibril dan Mikail. Apa jawabannya? A. A. Raqib dan Atid, Pak. Raqib dan Atid. Cek ya. Benar. Yeay. Iman kepada malaikat berarti A. Mempercayai adanya malaikat, B. Senang adanya malaikat, C. Mengingkari adanya malaikat, D. Mensyukuri adanya malaikat. Jawabannya A. Mempercayai adanya malaikat. A. Percaya adanya malaikat. Coba kita cek. Benar. Bagus. Malaikat Allah yang memiliki gelar Ruhul Kudus adalah malaikat A. Nakir, B. Munkar, C. Jibril, D. Mikail. Jawabannya A. Jawabannya A. Jawabannya A. Jibril, Pak. Coba pertanyaan yang keempat. Baca Rizky. Pertanyaan yang keempat. Allah akan memberikan rezeki kepada semua makhluk melalui perkataan malaikat. A. Jibril, B. Mikail, C. Malik, D. Ridwan. Nah, jawabannya yang memberikan rezeki pada manusia. C. Pak. C. Malik. Coba kita cek ya. Salah. Nah, bukan Malik. Malik itu penjaga pintu neraka, ya. Ya, Bukan lupa, Malik. Pak. Nah, yang lain apa jawabannya? Yang memberikan rezeki Mikail, kepada Pak. makhluk. Mikail. Iya. Coba cek. Betul. Bagus. Nah, ini tentang dalil nakli dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, coba perhatikan pertanyaan kelima. Coba perhatikan pertanyaan kelima. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wasafa lakum. Hadis di atas menjelaskan sifat malaikat berkaitan dengan A. Nama dan tugas malaikat, B. Ketakwaan malaikat, C. Kemampuan malaikat, D. Asal penciptaan malaikat. Nah, mungkin yang memperhatikan tadi tahu artinya apa, tentang apa isinya. Apa isinya? Jawabannya D. B. Asal penciptaan malaikat, D. B. Ada juga ketakwaan malaikat. Nah, Nur Rahmawati apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang B. Ketakwaan malaikat. A, Pak. A. Ah. Nah, B, Pak. B. Nah, coba kita cek dulu dari jawaban pertama D. Ah, D.
Apa jawabannya? Asal penciptaan malaikat. Nah, jadi arti dari hadis tersebut tentang penciptaan malaikat. Malaikat tadi diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dari cahaya. Nah, itu dia. Nur Rahman. Nah, itu dia. Pertanyaan-pertanyaannya. Dengan berakhir pertanyaan tadi, berakhirlah materi kita pada pagi ini. Jadi yang perlu Bapak tekankan tadi, coba ingat kembali tentang nama-nama malaikat, beserta tugasnya tolong dihafal ya. Dan hikmah. Nah, ini sangat penting nih, hikmah dari mempelajari materi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya jangan lupa. Ya, soalnya itu mempengaruhi iman kita terhadap malaikat ataupun kepada Allah. Pertama, perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Kedua, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Jadi ingat baik-baik, ya. Nah, mungkin demikianlah kiranya materi ataupun pelajaran yang kita laksanakan pada pagi kali ini. Nah, mungkin kalau ada waktu Bapak akan mengajar minggu depan. Selamat sampai berjumpa di minggu depan dan semoga kalian bisa paham dan mengerti tentang materi pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kiranya yang perlu Bapak sampaikan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.